Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 12 Agustus 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. 5 poin deklarasi Cagup Cawagup Murad dan Michael, yakin 2M pimpin Maluku. Deklarasi Murad Ismail dan Michael Watimena sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Maluku oleh Koalisi Maluku Maju berlangsung megah di Lapangan Merdeka Kota Ambon Rabu 11 September 2024 malam. Adapun Koalisi Maluku Maju terdiri dari partai pengusung yakni PAN, Demokrat, PKS, PKB, Golkar, serta partai pendukung PBB dan Umat. Dalam acara tersebut, naskah deklarasi dibacakan langsung oleh Ketua Tim Kampanye Pemenangan Murad Michael, yakni Widya Pratewi. Berikut 5 poin deklarasi Murad Michael. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, Patah Siwa Patah 5. Yang kedua, siap lahir batin, jiwa raga, sepenuh hati mengamankan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Koalisi Maluku Maju dan memenangkan pasangan calon Murad Michael. Ketiga, dengan semangat kekeluargaan dan persaudaraan, meyakinkan para saudara pemilih untuk menyampaikan visi misi dan program Maluku Maju berbudaya, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan berbasis sumber daya kepulauan sebagai citra diri pasangan calon Murad Michael. Yang keempat, terus mewujudkan pilkada serentak yang luber, jurdil, tidak melakukan kampanye hitam, ujaran kebencian, politisasi, sara, berita hoaks. Dan yang kelima, baku kele panggayong sama-sama dengan riang, gembira, bahagia, bawa suara untuk Murad Michael menang memimpin Maluku. Diketahui ribuan massa membanjiri lapangan Merdeka Kota Ambon pada deklarasi. Kedatangan mereka tak lain adalah untuk bersama mendeklarasikan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Murad Ismail dan Michael Watimena. Berdepatan dengan itu, Murad juga merayakan hari ulang tahunnya yang ke-63. 19 dengan 3M. Kalau mau masih dalam posisi berdiri, boleh menghadapkan wajah kita, tubuh kita di hadapan layar utama. Laki yang akan bikin kamu semua patah menara dalam. Kamu tahu, untuklah kamu air mata. hindari COVID-19 dengan 3M. Kalau mau Maluku maju, cukup dengan 2M. Pilkada 2024, Murad berpantun saat deklarasi. Hindari COVID dengan 3M, kalau mau Maluku maju cukup dengan 2M. Pilkada serentak 2024 sudah di depan mata, terhitung 2 bulan 16 hari. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Murad Ismail dan Michael Watimena pun resmi mendeklarasikan dirinya kepada masyarakat Maluku. Ia pun kemudian berpantun. Pantun itu selaras akan cita-cita Murad untuk kembali memimpin Maluku ke arah yang lebih baik. Sebab baginya, politik adalah pengabdian tanpa batas. Selama 5 tahun memimpin Maluku, Murad banyak mendapat ujian loyalitas dan persahabatan. Dihujat, dihina, dihianati, bahkan dizolimi, sudah jadi asam garam sejak tahun 2019 menjadi orang nomor 1 di Maluku. Murad pun memohon ampunan atas segala salah dan dosa yang dilakukan kepada rakyat, dan dalam sambutannya di hadapan ribuan pendukung, Murad mengatakan ada adikium, tidak ada kawan dan lawan politik yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan. Tetapi baginya tidak ada politik balas dendam dan politik kebencian, sebab Murad mengajak agar politik tahun ini diwarnai dengan politik persaudaraan yang membahagiakan tanpa rasa benci, iri, dan dengki antar sesama. Diberitakan sebelumnya, ribuan massa membanjiri lapangan Merdeka Kota Ambon pada Rabu 11 September 2024 malam. Kedatangan mereka tak lain adalah untuk bersama mendeklarasikan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Murad Ismail dan Michael Watimena.
wabarakatuh. Salam sejahtera. Kamu tahu, untuklah kamu air mata pada malam hari ini, teman-teman. Menuju ke panitia verifikasi hadiah langsung, ya. Ambil hadiah bawa pulang. Dan satu hal lagi, John. Sekarang, masa yang akan datang agar ia sungguh hadir sebagai pemimpin yang mencintai dan melayani masyarakat. Umat masyarakat yang berkumpul di saat ini untuk bukan hanya sekedar hadir untuk bersukacita dan bergembira, tetapi Tanda ganggang Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners DPRD Maluku dan Pemprov menandatangani nota kesepakatan bersama KUPA PPAS perubahan APBD 2024. DPRD Provinsi Maluku bersama pemerintah Provinsi Maluku menandatangani nota kesepakatan bersama terhadap kebijakan umum perubahan anggaran atau KUPA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2024 ke tahun 2025. Penandatanganan ini berlangsung dalam rapat paripurna di ruang rapat DPRD Provinsi Maluku, Karangpanjang, Ambon pada Rabu 11 September 2024 malam. Nota kesepakatan tersebut ditandatangani oleh PJ Gubernur Maluku Sadali yang mewakili Provinsi Maluku dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Abdullah Aziz Sangkala. Dalam sambutannya, Abdullah Aziz Sangkala menjelaskan bahwa pembahasan KUPA PPAS perubahan sebagaimana mengacu pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 dengan fokus pembahasan kali ini diarahkan pada pertumbuhan makroekonomi daerah. Sangkala juga menekankan bahwa KUPA PPAS ini memberikan gambaran perubahan dan asumsi yang berkembang dibandingkan dengan KUA PPAS APBD murni tahun anggaran 2024. Hal ini akan menjadi acuan dalam menyusun perubahan APBD 2024. Sementara itu, penjabat Gubernur Maluku Sadali dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Maluku atas kebersamaannya dalam membahas rancangan KUPA PPAS APBD Perubahan Provinsi Maluku tahun anggaran 2024. Ia menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Lanjutnya, setelah disepakati oleh DPRD dan pemerintah daerah, Ranperda Perubahan APBD akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pada malam ini kita dapat kembali menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dengan agenda pengambilan yang berbahagia dengan lipat rahmat dan karunia. Selanjutnya, Tribuners, kita mengupdate harga bumbu dapur di Pasar Maren, Kota Tual. Ada cabai rawit yang turun tipis dengan harga Rp80.000. Berikut ini update harga bumbu dapur di Pasar Maren, Kota Tual, Kamis 12 September 2024. Ada harga cabai rawit terpantau turun
tipis Rp80.000 per kilogram. Sebelumnya dijual Rp100.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai keriting stabil dijual Rp80.000 per kilogram. Sementara bawang merah turun harga semula Rp40.000 kini dijual Rp35.000 per kilogram. Untuk bawang putih masih stabil tetap di angka Rp43.000 per kilogram. Naik tipis dari harga sebelumnya Rp40.000. Untuk tomat lokal jenis apel dijual Rp10.000 per kilogram. Salah seorang pedagang bumbu di Pasar Marentua, Ibu Fatima menuturkan, panen cabai dari petani lokal melimpah sehingga berimbas ke penurunan harga. Dikatakan untuk tomat diambil dengan harga Rp5.000 per kilogram dan dijual kembali dengan harga Rp10.000 per kilogram. Pasokan terbatas, harga ikan di Pasar Maren, Kota Tual melonjak. Harga ikan di Pasar Maren, Kota Tual masih terbilang tinggi. Pantauan tribunambon.com hari ini, harga ikan dijual seragam, namun jenis ikannya terbatas. Misalnya untuk ikan jenis palala dijual pemasok dengan harga Rp800.000, melonjak dari harga sebelumnya yakni Rp500.000 per ember. Pedagang menjual kembali dengan harga Rp20.000 hingga Rp25.000 per tumpuk untuk 7 hingga 8 ekor ukuran kecil. Sedangkan untuk ikan komu dijual Rp400.000 per ember. Lebih mahal dari harga jual sebelumnya yakni Rp200.000 per ember. Untuk 3 ekor ukuran sedang dihargai Rp20.000, sementara untuk ikan purit atau teri dijual Rp500.000 per ember, per tumpuk dijual kembali dengan harga Rp10.000 hingga Rp20.000. Yuliana Letelai, salah satu pedagang di Pasar Tual, mengemukakan untuk kondisi pasar lumayan ramai. Menurutnya untuk harga ikan memang tergantung cuaca, sekarang masih bulan terang jadi harganya relatif mahal. Nelayan juga kesulitan mendapatkan hasil yang signifikan. Semarak Maulid Nabi Muhammad di Masohi, ada lomba tari samra hingga zikir barzanji. Maulid Nabi Muhammad pada tahun 2024 jatuh pada hari Senin 16 September pekan depan. Menyambut momentum ini, Majelis Taklim Gabungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menggelar Gebiar Maulid Nabi Muhammad di Baileo Soekarno Masohi, Kamis 12 September 2024. Agenda ini dirangkaikan dengan sejumlah ragam lomba, antara lain tarian samra, zikir barzanji, siswa dan majelis taklim kategori umum. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan, Inya Sohbao, mengatakan Semarak Maulid Nabi Muhammad akan digelar selama 2 hari. Gebiar Maulid Nabi ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur dan cinta, sebagai pengingat dan alat meneladani akhlak junjungan Nabi Muhammad, serta mengenalkannya kepada generasi muda dengan perbanyak bersolawat dan pengenalan budaya dan seni Islam. Diharapkan dengan adanya Gebiar Maulid Nabi ini, semua orang bisa kembali memiliki semangat untuk lebih mencintai Rasulullah. Lanjutnya untuk lomba samra diikuti sebanyak 7 peserta dari 7 sekolah dasar se-Kota Masohi. Sementara untuk lomba zikir barzanji tingkat MTS SMP sebanyak 19 grup.
Sabang Walai Wassalam. Oke. Berapa hari kegiatan? Kegiatan 2 hari. Untuk hari ini aja sekolah-sekolah apa, Bu? Untuk hari ini lomba samra tingkat SD. Nanti untuk jam 2 dilanjutkan dengan Baksansi tingkat MT SMP. Oh, MT dan SMP. Iya. Kalau untuk hari Jumat nanti itu untuk berjanji tingkat umum. Untuk ibu-ibu majelis taklim ya? Majelis taklim. Tribuners, ada kabar gembira, ada prestasi mengagumkan dari Bribda Yulia Tomasoa yang menyumbang medali perak pertama bagi Maluku pada PON 21. Atlet bela diri cabang olahraga Muay Thai asal Maluku, Yulia Tomasoa berhasil menyumbang medali pertama bagi Maluku dalam Pekan Olahraga Nasional ke-21 2024 Aceh, Sumatera Utara. Tomasoa yang juga seorang poluan berpangkat Bribda dan berdinas pada Biro SDM Polda Maluku berhasil meraih medali perak kelas 54 kg putri dalam laga final di Balai Muisraya Aceh, Banda Aceh, Selasa 10 September 2024. Dalam pertandingan itu, Yulia Tomasoa harus mengakui keunggulan Angelina Runtukahu, petarung asal Sulawesi Utara, dan harus puas dengan medali perak. Medali tersebut merupakan medali pertama untuk kontingen Maluku di arena PON 21 Aceh Sumut. Diketahui Yulia Tomasoa merupakan salah seorang atlet dari 298 atlet Polri yang bertanding di 46 cabang olahraga pada PON 21 Aceh Sumut. Dalam keterangan pers yang diterima Tribun Ambon, Yulia Tomasoa berharap agar perolehan medali tersebut dapat memotivasi rekan-rekannya untuk memberikan prestasi terbaik kepada kontingen Maluku. Pada kesempatan yang sama, Yulia juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Kapolda Maluku dan Karo SDM Polda Maluku yang telah mengizinkan dan memotivasinya sehingga mampu mengharumkan nama Maluku di kancah nasional. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 12 September 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi Tribuners, amate. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal